Shalom buat anak-anak Ibu kelas 7 semuanya. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, materi kita hari ini masuk kepada perbandingan berbalik nilai, dan ini adalah materi yang paling akhir kita pelajari untuk menutup materi kita mengenai perbandingan ini. Nah, untuk pengertian dari perbandingan berbalik nilai ini sendiri ialah usaha untuk membuat dua objek atau lebih agar dapat dibandingkan besar nilainya, di mana variabel satunya akan mengalami pertambahan sedangkan variabel lainnya mengalami pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Misalkan ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Nah, itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai yang pertama adalah 75 ekor sapi, maka pakan atau ternak sapi habis dalam 2 hari. Apabila dia mempunyai 5 ekor sapi, maka pakan peternak waktu itu akan habis dalam waktu 3 hari. Apabila 30 ekor sapi, maka dia habis di dalam waktu adalah 50 hari ya nak ya. 50 hari. Kemudian bila 25 ekor sapi, maka pakan ternaknya habis di dalam waktu 6 hari. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti tabel yang ada pada di bawah ini. Di sana ada tabel yaitu banyak sapi, waktu dalam per hari habiskan pakannya, kemudian adalah pasangan waktu tempuhnya. Nah, ketika 150 sapi, maka pakan atau makanan ternaknya habis dalam waktu 1 hari. Nah, kamu boleh membuat pasangan waktu tempuh dengan jarak tempuh adalah 150,1, di mana 150 adalah banyak sapi dan waktunya adalah 1 hari. Kemudian untuk yang banyak sapi 75, waktunya adalah 2 hari. Kemudian kamu boleh bikin atau buat pasangan waktu tempuh dan jarak tempuhnya adalah 75,2. Kemudian untuk banyak sapi 50, habisnya dalam waktu 3 hari berarti 50,3. Banyak sapi 30 dengan waktunya adalah 5 hari, 30,5. Kemudian untuk banyak sapi 25, maka waktunya adalah 6 hari dengan pasangan waktu tempuh adalah 25,6. Nah, apabila kamu masukkan ke dalam tabel grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan menjadi seperti gambar yang ada pada PowerPoint yang Ibu telah berikan ini. Kamu perhatikan untuk yang sumbu X itu kamu bisa buat atau bikin banyak sapi, kemudian untuk sumbu Y adalah banyak harinya. Jadi ketika banyak sapinya adalah 150, maka waktunya habis dalam 1 hari. Kemudian ketika banyak sapinya adalah, anak boleh perhatikan 50, maka waktunya habis dalam waktu 3 hari ya nak ya. Kemudian ketika sapinya adalah 75 ekor, maka waktu habisnya adalah dalam 2 hari ya nak ya. Nah, contoh perbandingan berbalik nilai. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Nah, untuk menyelesaikannya kamu boleh perhatikan dalam soal ini kita bisa lihat bahwa waktunya berkurang. Berarti ketika waktunya berkurang maka pekerjaannya bertambah ya nak ya, maka digunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di mana jumlah buruh pada saat jumlah buruh adalah 120, waktunya 15 hari. Nah, ketika waktunya 12 bulan, maka jumlah buruhnya berapa? Nah, berarti 120 per N sama dengan 12 per 5. Kita gunakan perbandingan. Nah,
kita kali silang 120 kali 15 sama dengan N dikali 20, sehingga N sama dengan 15 kali 120 per 12, maka hasilnya adalah 150. Jadi jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak adalah 150 orang. Dari contoh di atas dapat dituliskan secara umum adalah bentuk dari perbandingan balik nilai. Variabel yang pertama adalah jika variabel pertama adalah A, B, kemudian variabel kedua adalah CD, maka berdasarkan hubungan di atas, AB memiliki hubungan dengan DE atau kebalikannya. Jadi ketika menggunakan perbandingan berbalik nilai, maka yang CD diubah atau dibalikkan menjadi DE ya anak ya. Hubungan seperti ini disebut perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. AB per A per B sama dengan D per C ya anak ya, atau A per B sama dengan 1 per C banding dengan 1 per D. Kemudian anak-anak boleh perhatikan lagi untuk contoh berikutnya adalah seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi, maka dalam berapa hari pakan ternak itu akan habis. Jadi dalam 72 ekor itu adalah habis makanan ternaknya selama 10 hari. Jadi dia beli ayam lagi 18. Jadi berapa total ayamnya semua adalah 90 ya nak ya. Kemudian berapa hari habisnya, berarti banyak ayam kita bikin per ekornya adalah 72. Kemudian pada saat 72 ekor banyak harinya adalah 10. Nah berarti pada saat ayamnya 90, maka yang ditanya adalah nilai dari N. Seperti yang Ibu katakan, untuk perbandingan berbalik nilai A, B, C, D sama dengan A per B sama dengan D per E, dibalik ya nak ya. Berarti 72 banding 90 sama dengan N per 10, dimana N sama dengan 72 dikali 10 dibagi dengan 90, hasilnya adalah 8. Jadi persediaan pakan ayam ternak untuk 90 ekor ayam akan habis selama 8 hari. Nah, kemudian adalah contoh lagi untuk persamaan grafik. Pada gambar, grafik tersebut melalui titik 4,1. Berarti nilai X-nya adalah 4, Y-nya adalah 1 ya nak ya. Nah, kita balik X per 4 sama dengan 1 per Y. Kita kali silang XY sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 per X. Dimana ini sesuai dengan pernyataan bahwasanya untuk perbandingan berbalik nilai dia harus mengandung variabel Y sama dengan atau mengandung persamaan Y sama dengan K per X, dimana K adalah konstanta. Oke. Nah, untuk menjadi tugas kamu adalah buku paket halaman 49 soal nomor 1 dan nomor 4. Anak-anak boleh coba untuk mengerjakannya. Terima kasih.